Kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah. Ya, ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Bener Pak itu Pak, iya bener. Dia kaget, padahal kami belum diperiksa, belum ada relas, tahu-tahu dia mend-DM kami, itu bener. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU, dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri, ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah nge-PR. Kemarin saya menerima WhatsApp Pak Jokowi akan mencabut paduannya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini, tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini informasi ini, apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah, Pak Jokowi di wawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sandi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia, itu tanggal 1 April 2025 dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah. Ya, ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Bener Pak itu Pak, iya bener. Dia kaget, padahal kami belum diperiksa, belum ada relas, tahu-tahu dia mend-DM kami, itu bener. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU, dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos. Ya, apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta, ya. Apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya? Ya, ini perlu dicek. Mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke ya, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus, plusnya satu, plusnya adalah Sylvester Matutina. Jebloskan lagi karena dia dua pidana yang pertama belum selesai, napi, yang kedua pidana baru yang mengatakan 99% Roy Suryo dan kawan-kawan masuk. Lalu yang kedua, karena di situ sudah dipublikasikan dan sumbernya sama, berarti semua orang yang kemarin mengatakan bahwa ini benar, ini asli, dan mengatakan Roy Suryo, Tifa, dan Rismon itu sebagai menyebarkan kabar bohong, merubah data. Saya meyakini hal inilah yang sekarang kita bicara secara dari aspek pidana. Hal inilah yang mendasari kenapa Mabes Polri sejak 25 April ya sampai dengan hari ini
tanggal 4 Oktober. Jadi kalau saya menghitung 6 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ternyata tidak berkelanjutan walaupun ditekan oleh Ketua Pradi Bersatu. Dari fakta-fakta ini, buat Termul dan siapapun yang bertanya, kenapa Rismon belum ditangkap, Roy belum ditangkap, Tifa belum ditangkap? Ya karena memang tidak, polisi berhitung juga lawan mereka bukan orang yang cemen, ya, lawan mereka itu benar-benar alumni Bulak Sumur, Universitas Gajah Mada, ya. Dan yang pasti mereka mendasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, antara lain buku ini. Walaupun saya sering bully, wah jualan bukunya nggak laku, yang beli ini pasti orang pinter dan punya duit karena bukunya nggak murah. Kalau buku kamu kan dibagi-bagi gratis, ya. Ini pasti yang beli ini pasti orang punya duit dan pinter. Jadi udah, kalau Termul cebong kodok nggak mungkin mampu beli ini, ya kan? Nasi 10.000 mabuk aja dibela-belain sehat kok, ya. Oleh karenanya perkara ini harus berlanjut. Sekarang kepolisian hanya memiliki 2 opsi, dan ini saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah ngeper. Kemarin saya menerima WhatsApp, kemungkinan Pak Jokowi akan mencabut Pak-duanya, atau kalau kita kutip pendapatnya salah satu ketua PSI, Bang Refli, siapa itu? Ahmad Ali, ya? Ya, Ahmad Ali kan mengatakan Pak Prabowo ini harusnya sudah mengambil alih ini. Ya. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu saja kita sudah lihat cuplikan video tersebut. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen tentang video tersebut. Nah, udah terbukti kebohongan-kebohongannya, segera kasih pelajaran. Nah, rakyat cerdas tidak akan bisa dibohongi. Ya, kalau kasusnya ini gugur, tidak dipenjara dengan alasan kurang alat bukti untuk dihukum. Nah, maka 2 orang yang pernah dihukum 6 tahun itu suruh nuntut balik karena mereka sudah di penjara. Nah, penghukum Jokowi semua, penegak hukum tidak berdosa. Nah, mantan Presiden Korser sudah dihukum, ya. Kapan mantan Presiden 7 dihukum juga? Nah, kalau lihat mukanya memang muka kuda, bisa saja dicabut, ya. Tapi kalau lihat mukanya dengan muka tidak punya malu, bisa saja tetap dilanjutkan. Walaupun jelas-jelas ketahuan ijazahnya nanti terbukti ijazah palsu. Nah, dengan dasar hukum muka kuda dan muka tidak punya malu, mari kita tunggu saja endingnya seperti apa nanti. Nah, maju terus RRT, jangan sampai kendor, ya. Suarakan kebenaran biar ada efek kerja bagi penipu. Nah, Jokowi satu-satunya yang akan dipenjarakan dan dihukum mati. Nah, kebenaran akan mencari jalannya. Nah, sendiri manusia hanya pandai berbohong dan tipu-tipu, tapi Allah akan menunjukkan kebenarannya. Nah, Prabowo akan melindungi Jokowi selama Kapolri masih Jenderal Listio Sigit. Jokowi aman, tidak akan tersentuh hukum. Nah, sampai kiamat Jokowi nggak bisa nunjukkan ijazahnya karena memang nggak ada. Nah, mudahan lancarkan usaha untuk membuka tabir Jak Mulyono. Nah, tim sukses Jokowi harus berani tampil di medsos untuk menjelaskan kalau jasa yang digunakan buat mendaftar di semua KPU adalah ijazah dari Pasar Pojok Pramuka. Nah, partai-partai sebagai kuda Jokowi untuk capres, ya. Demi keadilan harus di meja hijaukan pula. Nah, ayo mahasiswa UGM, bersihkan kampus Anda dari orang yang termul. Nah, mudah-mudahan Allah segera membuka kebohongan Jokowi dan gennya. Nah, siapa yang ngusung Jokowi harus tanggung jawab. Ya, selanjutnya adili Jokowi dan kroni-kroninya. Sita semua hartanya untuk negara. Nah, semoga kebenaran tetap menang, ya. Di bulan puasa ini semoga pendusta menyadari kesalahannya. Ya, ajab neraka lebih pedih. Nah, Malaysia saja berani penjarakan Perdana Menteri yang korup selama 150 tahun, ya. Kapan Indonesia penjarakan Jokowi? Nah, Jokowi masukkan gorong-gorong aja langsung dicor sebagai hukumannya.
ijazah palsu, yaitu orang yang akan makan panci satu pabrik. Nah, selanjutnya sudah pasti Polri parcok termul usut tuntas termul. Nah, sandiwaranya top banget. Ayo selesaikan saja supaya segera ganti uful. Ya, bagus, lawan terus. Kebenaran pasti menang. Nah, semoga dalam bulan Ramadan ini Allah membukakan jalan. Amin. Nah, Roy Rismo ya, Dr. Tifa adalah muncul pahlawan kejujuran melawan manusia, golongan pembohongan dan penipuan hanya merusak institusi pendidikan dan merugikan penegak hukum, merugikan negara yang waras. Nah, makanya polisi dikembalikan di bawah TNI biar semua masalah selesai. Ya, maju terus RRT ya. Semoga menang RRT melawan pembohong Jokowi. Nah, benar sekali, nasi 10.000 aja dibela-belain, teriak-teriak, ya tanpa arah dan sampai keluar urat leher. Nah, memang begitulah adanya harapan makhluk. Ijazah palsu tukang bohong, terbukti ijazah palsu penjilat, ijazah palsu mati kutub. Ya, pengkhianat negara kok bis terus ditutupi parco-parco itu ya. Kasus Wivina Cirebon, 7 orang gak salah ditangkap, diinterogasi, disiksa, disuruh minum air lencing supaya ngakulah. Jelas-jelas Jokowi walaupun mantan tetapi masih cawe merusak negara, manfaatkan hukum, dibungkam jarusnya, ditelan, dipenjara, dimiskinkan. Nah, Sigit objek dokter yang genik itu adalah satu sindikan kejahatan kepalsuan dokumen. Nah, para termul lagi cemut-cemut, joragane ketahuan tukang pembohong ya, maka tak enak tidur, tak nyenyak, salam akal waras. Nah, Mukidi Konoha yang bikin ribut ya, ijazahnya ditunjukkan sudah selesai dulu-dulu. Nah, kan benar lindungi di balik polisi Bapak Listio Sigit. Utang budi buktinya anaknya lolos dari narkoba. Nah, kalau memang laporan dicabut, itu pasti karena Jokowi takut menghadapi persidangan ya. Karena dia harus membuktikan kalau ijazahnya asli, atau artinya ini juga indikasi bahwa ijazahnya palsu. Nah, mereka sedang menantang pengadilan Allah di akhirat. Nah, Pak Jokowi Presiden ke-7 adalah pemimpin terbaik yang pernah dipunyai bangsa ini ya. Masyarakat tahu hasil karyanya yang bermanfaat untuk bangsa. Semoga di bulan Ramadan 1447 hari ini para penjabat dan yang menfitnahnya bertobat dan mengaku dosa sehingga menjadi manusia yang benar dan mulia. Nah, kasihan lihatnya banyak halu wek-wek. Ya, semoga yang benar nampak kebenarannya dan yang jolim nampak jelas kejolimannya. Semoga lebih cepat, lebih bagus. Amin. Nah, kalau di gentle jangan cabut laporannya. Sebenarnya dicabut atau ditekan ke dalam sama saja seperti orang memperkosa. Seorang perempuan kalau sudah diperkosa, dicabut atau ditekan sama aja. Nah, kalau nggak begitu bukan Polri namanya ya. Tuhan Maha Adil, orang gak jujur akan hancur penjara termul-termul, termasuk penasehat hukum Jokowi Andi Aswan CS harus dimasukkan ke penjara. Nah, selesaikan ijazah palsu ya, selesaikan pencemaran limbah biar bersih. Nah, para termul pada kemana nih ya? Kok nggak ada yang nongol ya? Emangnya urat malunya sudah nyambung lagi? Biasanya kan nggak ada rasa malu sedikit pun. Apa pada
kiri berjamaah. Nah, terlalu banyak modal yang keluar, bukti cukup tekan orangnya selesai sudah. Nah, justru jangan sampai Mas Roy duduk ya jadi korban oknum penjabat tinggi hukum rekayasa Pak Jokowi. Nah, hukum Indonesia hukum preketek, enak jadi korupsi paling BRP tahun, makanya korupsi gila-gilaan. Semua bisa diatur, yang penting wangi piro tergantung uploadnya ya. Aduh Polri gimana ya ke depan, solid apa memplan? Nah, makan panci dulu Pak, jangan kabur dulu. Nah, jika terbukti jasa Jokowi palsu ya, ini kejahatan besar. Nah, semua yang terlibat baik itu KPU, UGM dihukum sebagaimana ketentuan yang berlaku. Nah, bukan tadinya mau makan panci satu gudang ya, cari duit tanpa modal, cuman cublik berita-berita porteks orang lain yang diulang lagi, yang ditambah komentar yang tidak bermutu. Nah, dalam sejarah Indonesia ya, Jokowi presiden terkorup, raja bohong, tukang ngibul, kapan diadili? Nah, Polri jangan menutupi ijazah palsu rakyat dikibuli Jokowi. Nah, ini orang penipu mantan presiden gak punya harga diri, memalukan. Salam dari NKRI harga mati.